Adel, aku Melin, Aku Gina, aku Laili, aku Intan. Jadi di sini kita akan bahas apa itu internet. Tanpa lama-lama, let's get started. Apa itu internet? Internet adalah singkatan dari Interconnected Network sebagai jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia. Internet memungkinkan Anda berbagi informasi dan berkomunikasi dari mana saja dan dengan siapa saja. Bagaimana awal dari internet? Banyak orang percaya bahwa semuanya bermula di awal tahun 60-an ketika universitas-universitas seperti Dartmouth, Berkeley, dan universitas lainnya di US menggunakan komputer IBM-nya secara bergantian. Pada saat itu, orang-orang saling berbagi komputer yang sama untuk mengerjakan tugas-tugas mereka. Internet juga mendapatkan bantuan dari Sputnik setelah satelit Rusia ini diluncurkan pada tahun 1957. Presiden Eisenhower kemudian membentuk ARPA untuk meningkatkan komunikasi dan jaringan komputer. Siapakah penemu internet? Penemu internet adalah Leonard Kleinrock. Kleinrock merupakan seorang insinyur dan juga seorang ilmuwan yang berasal dari Amerika Serikat yang telah banyak berkontribusi dalam dunia jaringan. Karya-karyanya yang paling terkenal dan juga signifikan adalah teori pertukaran paket. Melalui makalahnya yang ditulis pada tahun 1959 dan 1961. Makalah tersebut berisi tentang pertukaran paket yang berkaitan dengan paket teknologi. Berapakah pengguna internet? Pengguna internet mencapai 212,9 juta. 167 juta diantaranya menggunakan media sosial atau setara 60,4% dari total populasi. Sedangkan sambungan seluler aktif di Indonesia mencapai 353,8 juta atau sekitar 128% dari total penduduk. Peralatan standar apa yang perlu dimiliki untuk mengakses internet? Internet dapat diakses oleh siapapun, segala jenis komputer seperti Mac, PC, notebook, ini komputer yang menjalankan sistem Unix, DOS, Windows OS 2, atau sistem Mac. Karena jenis komputer yang paling populer adalah PC dengan sistem Windows, maka referensi ini berdasarkan kriteria PC, sistem lain mengikuti standar dengannya. CPU 486, 16 MB plus hard disk 1 GB, dan modem 28,8 KB per sekon telah cukup untuk memenuhi syarat minimal untuk memakai internet. Secara lengkap, peralatan yang lebih baik dan lengkap akan banyak membantu terutama dalam kecepatan proses. Proses sekelas Pentium generasi terbaru, RAM di atas 32 MB, chipset teknologi terakhir, monitor layar lebar, multimedia dan modem 33,6 kilobit per sekon sampai 56 kilobit per sekon yang mendukung berbagai jenis standar transmisi, data serta koreksi kesalahan adalah pilihan terbaik. Seberapa besar dunia surfing internet? Indeks Google saat ini memiliki 8 miliar halaman. Secara kasar ada 812 juta surfer dan terus bertambah menggunakan email 67% dan melakukan penelitian 45% adalah aktivitas utamanya yang diikuti dengan mencari info tentang produk atau jasa 41%, membaca berita, ramalan cuaca dan lainnya 40%. Komponen penyusun protokol: 1. World Wide Web, 2. Email, 3. Telnet, 4. File Transfer Protocol, 5. Unsend News, 6. Mailing List, 7. Teknologi transmisi. Bagaimana cara internet bekerja? Internet bekerja dengan cara sebagai berikut. 1. Data dibuat di komputer pengirim. 2. Data dikirim ke server melalui protokol jaringan yang digunakan seperti TCP atau IP. 3. Server menyimpan data di dalam database atau file dan mengirimkan pesan belasan ke klien bahwa data diterima. 4. Data diteruskan dari server ke jaringan lain melalui router di internet. 5. Data melewati berbagai jalur komunikasi seperti kabel bawah laut, satelit, dan jaringan nirkabel. 6. Data tiba di server tujuan. 7. Server tujuan mengirimkan pesan belasan ke klien bahwa data telah diterima. Dan 8. Data ditampilkan di komputer klien. Apakah internet mendukung multimedia, game, hiburan, serta aktivitas lainnya? Jawabannya, dengan kemajuan yang diraih oleh web, kini semakin banyak ragam informasi yang dapat ditampilkan di internet.
Jutaan kios yang mendukung multimedia seperti grafis, animasi, video, film, suara, efek D3, dan sebagainya muncul dalam berbagai tujuan dan visi. Bahkan kini dengan software tertentu, PC Anda bisa jadikan video ke tujuan manapun dengan pulsa lokal. Dengan teknologi teleconference, konsep kegiatan pendidikan jarak jauh bisa diwujudkan. Demikian juga dengan game, baik yang online maupun harus dibeli. Software dan firmware telah menjadi bagian dari kekayaan internet. Dunia hiburan yang lain seperti musik, film, televisi, majalah, koran, tabloid, teater juga telah berada di internet. Anda bisa mendapatkan 2 klip video yang Anda sukai dalam bentuk MPEG yang dengan mudah dapat didownload secara gratis. Informasi mengenai artis, gosip, dan pernak-pernik selebriti lainnya tersedia melimpah. Bahkan fans club yang membuka kios internet dengan beragam informasi yang tidak terdapat dalam situasi resmi. Dunia hiburan adalah daya tarik yang lain bagi internet karena kekayaannya. Media massa adalah kelebihan lainnya. Koran online akan menghadirkan berita terkini di hadapan Anda lebih cepat daripada koran loper. Belum lagi alternatif sumber berita dapat Anda kunjungi satu persatu tanpa harus mengeluarkan uang, langganan, serta menumpuk orang. Majalah bekas yang berdebu dan sudut rumah. Bila mana diperlukan hard copy, cukup mencetak ke printer atau mengkopi di disket. Informasi menjelajahi dunia adalah orde detik. Peristiwa reformasi di Indonesia berkat internet dapat diikuti setiap menit dari ujung belahan dunia. Mengapa internet sangat penting? Yang pertama, berguna sebagai pendidikan. Internet membantu dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, sebagai komunikasi dan informasi. Internet memudahkan berkomunikasi dengan menyediakan informasi. Yang ketiga, sebagai hiburan, dapat digunakan sebagai media hiburan. Yang keempat, ada kesehatan, memberikan informasi mengenai penyakit dan pencegahannya. Yang kelima, sebagai bisnis, melakukan kegiatan bisnis secara virtual. Udah selesai nih, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat ya untuk kalian semua. Dan jangan lupa like, Comment, share, and subscribe. See you next video. Bye-bye. Bye.